Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menelusuri jejak sejarah awal penyebaran Islam di Tanah Jawa. Masyarakat Muslim seantero jagat, siapa yang tak kenal dengan beliau yang selalu diziarahi setiap umat Muslim, yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, adalah putra dari Syarif Abdullah Umatuddin bin Ali Nurul Alam yang menikah dengan Nyi Mas Rara Santang, sang putri dari Jayadewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja. Ayah Syarif Hidayatullah adalah seorang penguasa Mesir, putra dari Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Akbar Al-Husaini, seorang keturunan dari Syahid Abdul Malik Asmat Khan India dan Alwi Amul Faqih Hadarmaut. Pada masa lalu terdapat puluhan naskah yang menjelaskan tentang silsilah Syarif Hidayatullah yang diklaim oleh beberapa pihak dan menimbulkan kesimpang siuran, sehingga diadakan pertemuan agung para cendekiawan, sejarawan, bangsawan, dan alim ulama senusantara dan mancanegara, yang dimulai pada tahun 1677 di Cirebon. Maka Pangeran Raja Nasruddin bergelar Wangsakerta. Ia mengadakan penelitian dan penelusuran serta pengkajian naskah-naskah tersebut bersama para ahli di bidangnya. Hasilnya pada tahun 1680 disusunlah Kitab Nagara Kertabumi yang di dalamnya memuat bab tentang silsilah Syarif Hidayatullah Tritiya Sarga yang sudah diluruskan dari kesimpang siuran klaim oleh banyak pihak. Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya Jamaluddin Akbar Al-Husaini, sehingga ketika telah selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Datul Kahfi, ia meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah. Babat Cirebon menyebutkan ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah, Syarif Hidayatullah mengambil peranan membangun kota dan menjadi pemimpin perkampungan Muslim yang baru dibentuk setelah uwaknya wafat Walang Sungsang. Memasuki usia dewasa sekitar tahun 1470 sampai 1480, ia menikahi adik dari Bupati Banten Nyai Kawunganten. Dari pernikahan inilah lahir Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin inilah yang kelak menjadi Raja Banten pertama. Pada tahun 1478 diadakan sebuah musyawarah para wali di Tuban, Jawa Timur untuk mencari pengganti Sunan Ampel sebagai pimpinan para wali. Karena beliau sudah sepuh, akhirnya terpilihlah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sejak saat itu pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pusat kegiatan keagamaan ini kemudian disebut sebagai Pusar Bumi, pusatnya dunia. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Walang Sungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian digantikan oleh keponakan putra adiknya, yakni Syarif Hidayatullah, yang sebelumnya menikahi Nyi Mas Pakungwati, putri dari Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Indang Gelis. Syarif Hidayatullah melalui lembaga Wali Songo selalu mendekati kakeknya, yakni Jayadewata Prabu Siliwangi, agar berkenan memeluk agama Islam. Seperti halnya neneknya Nyai Subang Larang yang memang sudah lama menjadi seorang Muslim jauh sebelum menikah dengan Prabu Siliwangi. Tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil. Pada tanggal 12 Safar 887 Hijriah atau tepatnya pada tanggal 2 April tahun 1482 Masehi, akhirnya Syarif Hidayatullah membuat maklumat yang diberikan kepada kakeknya Sang Prabu Siliwangi selaku Raja Pakuan Pajajaran bahwa mulai saat ini Cirebon tidak akan lagi mengirimkan upeti. Maklumat tersebut kemudian diikuti oleh para pembesar di wilayah Cirebon. Kemudian setelah Pakuan Pajajaran yang merupakan ibu kota kerajaan Sunda Galuh jatuh kepada Syarif Hidayatullah pada 1568, terjadi perundingan terakhir antara Syarif Hidayatullah dengan para pegawai istana. Syarif Hidayatullah kemudian memberikan dua opsi. Bagi para pembesar istana Pakuan yang bersedia masuk Islam akan dijaga kedudukan dan martabatnya, seperti gelar Pangeran Putri atau Panglima akan tetap disandangnya, dan kemudian mereka dipersilakan tetap tinggal di keraton masing-masing. Bagi para pembesar istana Pakuan yang tidak bersedia masuk Islam maka harus keluar dari keraton masing-masing dan keluar dari ibu kota Pakuan Pajajaran untuk diberikan tempat di pedalaman Banten di wilayah Cibeo sekarang. Dalam perundingan terakhir yang sangat menentukan dari riwayat Pakuan ini, sebagian besar para pangeran dan putri-putri raja menerima opsi pertama. Sedangkan pasukan kawal istana dan panglimanya sebanyak 40 orang yang merupakan tentara pasukan elit dari Angkatan Darat Pakuan memilih opsi kedua. Diyakini mereka inilah cikal bakal penduduk Baduy Dalam yang terus menjaga anggota permukiman yang hanya sebanyak 40 keluarga. Karena keturunan dari 40 pengawal istana Pakuan, anggota yang tidak terpilih harus pindah ke permukiman Baduy luar. Gagalnya Sunan Gunung Jati mengislamkan kakeknya Prabu Siliwangi dan asal-usul penduduk Baduy Dalam.
Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati wafat pada tanggal 26 Raya Agung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1568 Masehi. Tanggal Jawa adalah 11 Krisna Paksa bulan Badra masa tahun 1491 Saka. Sunan Gunung Jati meninggal dalam usia 120 tahun di mana putra dan cucunya tidak sempat memimpin Cirebon. Karena meninggal terlebih dahulu melainkan cicitnya lah yang memimpin Kesultanan Cirebon setelah wafatnya Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan Sunan Gunung Jati karena dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Dengan segala jasanya Syarif Hidayatullah inilah yang kemudian umat Islam di Jawa Barat memanggilnya dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati rahimahkumullah. Nah, itu sepenggal kisah awal mula penyebaran Islam di Cirebon dan di tanah Pasundan Pajajaran. Terima kasih, semoga kisah ini bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.